Nah, sekarang makanan yang pas untuk ibu hamil dan menyusui itu apa? Ini contohnya, contoh menunya ya. Breakfastnya, sarapannya, misalnya pakai kacang-kacangan ya, yogurt ya, yogurt yang rendah lemak, kemudian buahnya stroberi ya, kemudian minum jus nih pagi-pagi nih, orange juice. Nah itu kalau ini kan biasanya untuk standar anu ya di Amerika misalnya atau di Inggris ya. Kalau kita kan pagi-pagi itu nasi goreng, nasi kuning ya, lon lontong sayur. Nah itu. Ya, cuman tinggal diperhatikan aja ya jenis makanannya yang dikonsumsi itu ya. Kemudian nah snack ini sebelum makan siang, misalnya di jam-jam 10-an. Itu itu juga perlu ya untuk ibu hamil dan menyusui ya. Yang penting itu makan jangan tidur. Itu ya, jadi snacknya juga tapi bukan snack yang mengandung MSG ya. Snacknya bisa bikin sendiri misalnya pisang goreng ya kalau kita kan namanya orang orang kampung ya. Pisang goreng misalnya ubi rebus ya itu snacknya. Atau misalnya kalau pengen ini yang kacang-kacangan yang sehat itu ya bisa kedelai kan sekarang ada tuh yang apa namanya itu ibu kok lupa ya namanya. Nah itu misalnya biji kedelai direbus itu silahkan. Atau misalnya mau bikin ini cake tapi dengan rendah lemak kayak gitu ya. Kemudian makan siangnya. Makan siangnya ini bisa kalau ini kan di sini ada sandwich ya. Isi sandwichnya itu ada salad, tuna ya, ada roti. Nah, kita biasa pakai nasi, tetap nasi ya karena Indonesia Raya kan itu ya Indonesia ya pasti makan nasi ya. Kalau kalau belum makan nasi katanya belum makan sebenarnya ini konsep yang salah ya. Nah itu. Tapi ya tetap nasi, cuman porsinya tidak terlalu banyak ya. Nah, terus gini konsumsi susu rendah lemak ya. Kemudian ada sayurannya misalnya wortel kan kayak gitu. Nah, itu. Kemudian makan malamnya di sini ayam ya. Kemudian juga ada nasi ya, ada salad, kemudian ada apalagi di sini margarin dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya tidak ada ya, ya cukup nasi juga kan misalnya variasi aja yang jelas tidak juga membuat ibu hamilnya itu mual muntah ya, nah, gitu. Yang jelas sudah memenuhi standar gizi baik itu untuk ibu hamil dan menyusui ya itu. Jadi di sini ngemilnya berapa kali? Sekali loh. Nah, makanya juga nggak perlu banyak-banyak ngemil itu. Makanya di sini tidak ada kopi ya, berarti ibu hamil tidak boleh dan menyusui tidak boleh mengkonsumsi kopi. Nah itu, karena bisa tadi kafein itu bisa juga menyebabkan anemia, apalagi kebanyakan ya. Nah itu, pada hamil dan menyusui dilarang konsumsi kopi. Nah, dan ini adalah suplemen prenatalnya. Nah, biasanya dokter sering merekomendasikan itu ya suplemen. Jadi selain makanan tadi ya yang dikonsumsi juga suplemen, vitamin-vitaminnya. Vitamin pada masa kehamilan itu penting juga dikonsumsi untuk menambah lah ya sebagai komplement pelengkap menambah makanan yang sudah kita makan takutnya ada yang kurang misalnya kita tidak konsumsi vitamin B oh ternyata pada suplemen ini ada kandungan vitamin B-nya, vitamin C-nya kayak gitu. Nah, suplemen ini biasanya di sini apa coba? Yang paling penting asam folat. Nah, itu asam folat tuh sangat diperlukan pada masa kehamilan. Zat besi juga karena banyak ibu hamil itu kan karena ada janin jadi makanya berbagi kan nutrisinya kan gitu. Nah, makanya zat besi ini penting supaya tidak anemia. Kalsium juga ya. Tuh.
Jadi fungsinya untuk membantu mengurangi risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, ya, cacat lahir. Tapi suplemen tidak bisa mencegah kerusakan akibat misalnya orang yang pecandu alkohol, ya, tembakau atau obat-obatan. Nah, berapa sih berat badan yang harus ditambah wanita selama kehamilan, berapa gram kan gitu ya. Nah, wanita harus menambah berat badan selama kehamilan. Itu tujuannya untuk janin dan ibunya kan gitu. Idealnya seorang wanita akan memulai kehamilannya dengan berat badan yang sehat, ya. Dia akan bertambah kisaran berat badannya itu berdasarkan indeks massa tubuh sebelum hamil. Kalau misalnya sebelum hamilnya udah 40, nah itu tinggal ditambahkan misalnya antara 15 sampai 20 kilo. Banyak juga ya, nah ya. Untuk wanita dengan berat badan normal, idealnya sekitar setengah pon totalnya selama trimester pertama dan 1 pon per minggu sesudahnya. Nah ini pertambahan berat badan saat hamil dalam kisaran yang direkomendasikan dikaitkan dengan lebih sedikit kelahiran melalui misalnya kelahirannya dengan operasi ya atau pembedahan. Nah, apakah diet selama kehamilan itu dianjurkan? Tidak, ya. Nah, kalau ibu hamil tuh tidak boleh diet, tidak dianjurkan. Bahkan wanita gemuk aja kemudian hamil itu harus nambah berat badannya. Kayak gitu. Cuman ada agak beda dengan wanita yang normal. Penambahan berat badannya itu enggak sampai 15 sampai 25 kilo kan kayak gitu. Nah, ini ada gambar di mana berat badan bertambah selama kehamilan. Trimester pertama ya. Nih, kemudian trimester kedua dan trimester ketiga karena masa hamil itu selama normalnya atau idealnya itu 9 bulan kan ya. Trimester pertama ya bulan pertama sampai bulan ketiga ya. Trimester kedua ya 4 sampai ke 6. Terus trimester ketiga ya 7 sampai ke 9. Nah, itu. Di sini yang akan meningkat berat badannya pada bagian apa saja? Ukuran payudaranya. Kemudian volume cairan di dalam tubuh ibunya. Kemudian berat plasentanya, gitu ya. Dan di sini juga ada meningkatnya ukuran uterus dan otot-otot yang mendukung uterus itu karena ada bayi di sini. Ya, simpanan lemak. Nah ini. Jadi sekitar totalnya itu 30 lb yang berat badan yang ideal meningkat selama proses kehamilan. Nah, baik selanjutnya sekarang bagaimana memberikan makanan kepada bayi. Nah, feeding infant. Nutrisi awal yang diberikan kepada bayi akan mempengaruhi perkembangan bayi selanjutnya. Pemberian makan secara dini itu akan membentuk kebiasaan makan yang mempengaruhi nutrisi sepanjang hidupnya. Makanya mengapa ASI itu sangat baik untuk bayi. Jadi di sini ada sebuah riset ya, baik dari Society Canadian Pediatrics atau AAP mendukung pernyataan bahwa menyusui sangat disarankan untuk bayi cukup bulan, kecuali dalam beberapa kasus di mana terdapat kontraindikasi tertentu, misalnya ibunya sakit, bayinya juga sakit dan lain sebagainya, yang sehingga menyebabkan ibu atau bayinya tidak bisa menyusui. Ibu tidak bisa menyusui bayi, bayi tidak bisa memperoleh ASI dari ibu. Tapi ASI itu sangat penting untuk bayi, ingat gitu ya.